merupakan kelanjutan dari video-video saya yang terdahulu ya. Dan ini juga sangat penting buat teman-teman yang nanti menyaksikannya, bahwa apa hal-hal yang saya sampaikan sebelumnya yang seringkali agak berbeda dengan apa yang disarankan oleh banyak orang sebelumnya, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya. Maka dalam video ini saya akan ketengahkan 3 hal, yaitu mengenai bahwa metode dan cara pemupukan yang baru dengan pendekatan baru itu bisa kita aplikasikan dengan berbagai tanaman ya. Nah, tanaman nanti yang akan saksikan ini adalah tanaman yang saya tanam dalam satu kebun, di mana terdiri dari berbagai macam tanaman, baik itu tanaman pangan, sayur, cabai, pepaya, dan juga nanti pisang ya. Pisang nggak ada di sini. Nah, itu ternyata hasilnya sangat baik ya. Nah, nanti kita saksikan satu persatu dan apa kegunaan dari tanaman yang nanti akan saya tanam di kebun, karena kok ada tanaman bunga, dan itu salah satu metode unik untuk mengusir hama ya, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua nanti akan saya tunjukkan bahwa pendekatan kita untuk mengukur kandungan hara dari media tanam dalam kemasan ternyata bisa digunakan secara sangat memuaskan pada tanaman yang baru pindah tanam dan kemudian sekarang dalam kurun waktu hampir 1 bulan sudah siap berbunga. Kemudian yang ketiga yang justru yang luar biasa adalah tanaman-tanaman saya yang mengalami masalah karena kemarin itu hujannya sangat ekstrim, tumbuhnya menjadi tidak subur, kerdil, dan hampir mati, ternyata bisa kembali lagi hidup dan bisa diharapkan untuk kita teruskan sampai dia melakukan pembungaan dan pembuahan. Dan juga yang penting nanti juga saya akan selipkan bahwa dengan pemupukan yang baru ini kita bisa meningkatkan lebatnya bunga dan buah tentunya ya, karena bisa kita pastikan tidak akan rontok. Dan yang kedua adalah bobot dari buahnya itu cukup berat sehingga pada saat kita menjualnya yang dibeli adalah beratnya atau timbangannya. Dan nanti yang terakhir yang tidak kalah menariknya adalah teman-teman ingin tahu kan bahwa kita sarankan kita kurangi penggunaan unsur kalium, kita kurangi penggunaan NPK yang mengandung kalium tinggi, dan saya anjurkan memakai urea. Nah, bagaimana formulanya nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang bisa berlaku secara umum nanti tinggal teman-teman kembangkan sendiri apabila masuk ke fase vegetatif. Bagaimana kuantitinya, balance-nya antara urea dan NPK, dan pada saat masuk ke fase generatif, teman-teman kembangkan sendiri metode-metode yang paling sesuai, karena setiap lokasi kondisinya berbeda dan teman-teman pastinya sudah memahami situasinya masing-masing. Di lahan saya yang tidak begitu luas atau boleh dikatakan sempit, terdapat berbagai macam tanaman pangan dan buah-buahan yang biasanya saya tanam di kebun di Bogor ya. Ya karena pandemi yang harus berada di rumah di Jakarta, maka saya mencoba untuk memperbaiki pola tanam dengan metode hipoh di Jakarta. Formula pupuk yang baik adalah mampu untuk menghasilkan bunga yang lebat, tidak rontok, dan sekaligus juga bisa sanggup membuat daun-daun dari tanaman kita cukup lebar, karena dengan lebarnya besar daun-daun, maka proses pemasakan makanan dari tanaman akan lebih baik
dan itu bisa berguna untuk pembesaran buah kita. Ya, kita perhatikan bunganya dan buahnya tumbuh dengan lebatnya. Dari mulai ujung semuanya berbunga dan berbuah. Ya, ini indikasi bahwa metode pemupukan juga berhasil. Tentu saja juga dukungan cuaca, panas matahari yang cukup, dan penyiraman yang juga mencukupi akan bisa menjadikan tanaman kita ini sangat produktif. Cabai rawit ini kecil ini, maka saya lakukan pemupukan dengan nanti formulanya saya sampaikan, agar dengan pemupukan itu bisa menjadi lebih besar. Nah, ini yang lebih baru ya, sudah mulai besar. Ini yang lama yang sudah warnanya merah, sudah matang. Yang baru lebih besar. Ini cabai Caroline Reaper ya, nampak sudah mulai tumbuh tunas. Yang tadinya rontok seperti ini tetap berbuah terus ya. Tadi yang mengalami kerontokan sehingga sukar untuk terjadi pembuahan, akhirnya berhasil ya. Dan coba kita telusuri ke atas, sudah kelihatan banyak sekali calon-calon buah ya, sudah melampaui masa pembungaan ya. Ini juga nih, juga di sebelah jauh di sana tuh ada ini. Ini pohon paya yang masih kecil ini, nanti juga kita tanam di kebun kita, karena setelah 6-7 bulan pada saat kita sudah selesai panen cabai, kita nanti bisa panen pepaya ini, sehingga perlu kita tanam pepaya sebagai tanaman pengisinya ya. Menanam sayur ada baiknya ya, karena dalam kurun waktu 2-3 bulan tergantung jenisnya kita sudah bisa panen. Berarti kalau kita komersialisasikan itu akan membantu cash flow kita. Sebetulnya untuk dataran tinggi saya coba di dataran rendah, ingin tahu seperti apa hasilnya. Ini 2 pohon ini sebetulnya ada beberapa yang tersebar ya, tanaman ini bunga matahari ya. Jadi kondisinya bagus, batangnya kuat, tumbuhnya cepat ya. Kenapa saya menanam tanaman bunga? Ini ya disebut dengan istilah refugia. Refugia itu adalah tanaman bunga yang nantinya sebagai sumber pakan dari musuh-musuh hama alami ya. Misalnya kalau kita dengan mengundang kumbang, lebah dan sebagainya datang ke kebun kita, dan kita menanam melon misalnya, dan dia membantu kita untuk melakukan penyerbukan ya. Sangat menarik. Nah, ini pohon terong sayur ya, tumbuhnya bagus, daunnya lebar, walaupun polybagnya tidak terlalu besar ya, sehingga kelihatan bahwa metode pemupukannya cukup berhasil. Tapi manfaatnya apa? Selain bisa sebagai sumber makanan sayuran kita, ini berfungsi juga untuk sebagai antraksan. Apa itu antraksan? Antraksan itu adalah untuk memikat serangga-serangga yang akan merusak tanaman kita. Ini kita lihat sini. Nah, ini sudah berbuah terong putih ya. Coba kita perhatikan bahwa ternyata di balik dari daun ini
bisa mengetrek atau memerangkap atau mengundang ya ini ya untuk menarik hama. Ini hama kutu kebul. Kita lihat bahwa begitu banyaknya, tapi ini sudah mati. Biasanya kalau masih hidup itu banyak semutnya ya. Ini walaupun kuning begini menjadi hijau, ini mungkin sudah ya masih ada, sudah mati juga. Ini berkurang. Ini yang lebar nih ya sudah bersih ya. Ini coba kita lihat ya, ini sudah bersih ya, udah kembali kuning ya. Memang kita gunakan ini Bhisma PK ini untuk mengatasi kutu kebul sama keriting daun cabai ya sebagainya. Pohon cabai rawit yang umurnya sama ya. Ini cabai rawit varietas Bhaskara ya. Nah, perbedaan tanamannya itu hanya akibat dari kita menggunakan media tanam yang berbeda itu ya. Yang dua ini kita lihat di video saya terdahulu. Kita pindahkan tanam dengan media tanam merek Trubus. Nah, bahkan nanti kita lihat kalau warna tanahnya berbeda, lebih hitam, itu lebih kecil ini sebetulnya. Ya, ini kandungan haranya juga lebih tinggi dari yang dua ini, tetapi dia lebih kerdil, ya, walaupun sama-sama sudah siap untuk berbunga dan sudah mulai berbuah sepertinya ya. Ini tanaman cabai yang dimakan lintah ya, sudah mulai tumbuh kecil. Ini juga akan bisa kembali normal ya. Ini menarik untuk kita amati. Tanaman ini sebetulnya sudah dianggap tidak layak untuk dibudidayakan karena daun-daunnya pada rontok. Dan lihat ini awalnya daunnya sudah mulai menangkung. Ini bukan karena serangan kutu-kutuan, tetapi karena di media tanamnya, di tanahnya itu kemungkinan komposisi dari unsur makronya tidak kondusif, banyak yang berlebih, tapi juga mungkin karena cekaman terlalu banyak air di musim hujan ya. Nah, setelah kita aplikasikan formula pupuk yang saya sampaikan, maka kita lihat bahwa pertama mungkin dia bisa tumbuh, tapi daunnya masih buruk ini, dan kemudian tumbuh daun lain yang warnanya lebih muda ya, ini menunjukkan lebih baik, dan kelihatan bintil-bintil di batangnya. Ini juga ada upaya dari tanaman untuk survive, untuk bisa hidup kembali. Dan kita lihat ini ada tunas-tunas kecil baru ya. Kita bisa harapkan nanti tanaman ini kita bisa kembangkan, kita rawat sampai besar dan pasti akan produktif. Tanaman buah yang besar-besar pun juga berhasil dibuahkan. Oke, kita lihat ya, ini sudah berbuah. Rupanya selain pupuk, cuaca juga membantu ini. Coba kita dekatkan. Oh, ada buahnya. Yes. Perhatikan ini pohon jambu air nih bisa menghasilkan atau menumbuhkan tunas daun sekaligus tunas buah, dan ini daun-daunnya itu tumbuh sekaligus ini. Nah, ini akibat dari formula pemupukan kita campurkan ini Bhisma PK, di mana sekaligus kita bisa memberikan pestisida nabati ya, tapi Bhisma PK juga mengandung mineral-mineral hara mikro, enzim, dan juga hormon-hormon untuk menumbuhkan. Makanya hasilnya seperti ini.
Nah, kita tiba pada topik yang menarik yang ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana kita meramu formula pupuk yang bisa digunakan secara memuaskan agar tanaman kita bisa menjadi lebih produktif. Jika ada permasalahan mengenai pertumbuhan, pembuahan, pembungaan, itu bisa diatasi secara baik. Nah, kita mulai siapkan air, ya, ini takarannya adalah 10 liter air kan. Kemudian saya siapkan pupuk kimianya, yaitu pupuk urea. Ini saya gunakan Nitrea. Ini kemungkinan produknya dari pupuk Kujang ya ini ya. Kemudian juga saya siapkan sebagai campurannya adalah pupuk Mutiara Sprinter dengan kandungan NPK-nya 20% N, kemudian 10% P, dan 10% K ya. Menggunakan pupuk NPK Mutiara juga tidak masalah ya, yang 16% ataupun 15%. Nah, takarannya adalah, ini sudah saya pindahkan ke toples, ini urea. Kita berikan 2 sendok teh atau 1 sendok makan urea. Kemudian kita campurkan ya NPK juga warnanya biru. Ini cukup 1 sendok ya. Ini gunanya adalah bahwa pada kenyataannya kita menghadapi realita bahwa kandungan K pada media tanah kita itu memang sudah cukup tinggi, sehingga kita kurangi dengan hanya mencampur NPK sedikit saja dan N-nya lebih banyak, sehingga nanti sangat berguna buat pertumbuhan maupun buat pembungaan. Kita berikan 1 sendok makan atau 2 sendok teh urea dan 1 sendok teh NPK atau setengah sendok teh NPK ya. Nah, ini kita tuangkan ke dalam sprayer ya. Jangan lupa kita berikan saringan agar bersih, tidak menghambat sprayernya. Kita tuangkan semuanya ya. Sekitar 10 liter air. Dan jangan lupa untuk 10 liter air kita tambahkan 5 tutup Bisma PK, sekaligus kita aplikasikan pestisida nabati ini ya. Jadi kita bisa sekaligus sekali kerja melakukan pemupukan dan memberikan pestisida ya. Nah, ini terutama kita aplikasikan untuk di tanaman terong ya, yang kita gunakan sebagai antraktan ya, untuk mengundang para hama-hama ya agar berkumpul di sini dan mudah kita basmi dengan pestisida Bisma PK tadi. Oke, teman-teman, demikianlah tips dari saya mengenai bagaimana kita meningkatkan produktivitas tanaman dengan metode pemupukan yang baru, cara tanam yang baru, yang bisa berlaku untuk berbagai macam tanaman pangan di kebun kita. Dan juga tadi saya sampaikan mengenai berbagai problem tanaman yang bisa diatasi dengan formulasi pupuk yang tadi saya sampaikan, bisa meningkatkan
produktivitas, buahnya lebat, bobotnya berat, bisa mengatasi masalah yang timbul pada tanaman kita karena situasi yang tidak kondusif, misalnya hujannya terlalu besar ataupun haranya tidak mencukupi atau berlebihan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan ya, karena tadi sudah saya sampaikan mengenai bagaimana formulasi daripada pupuk kita yang hanya mengandalkan 2 pupuk. Satu adalah sedikit NPK karena kita berusaha mengurangi unsur K yang sudah terlalu banyak pada media tanam kita. Kita ketahui bahwa unsur K itu banyak di pupuk kandang, pupuk organik, juga banyak di media penyiraman. Sehingga nanti pada saat kita memberikan pupuk, makronya harus kita kurangi. Dan perlu kita tambahkan unsur N, karena unsur N merupakan salah satu unsur utama yang sangat sedikit berada di dalam tanah karena mudah larut, mudah terbawa air, dan menempel sedikit di dalam media tanam. Nah, mudah-mudahan dengan formula tersebut bisa dimanfaatkan oleh teman-teman secara lebih baik, sehingga kita bisa lebih bisa menikmati hasil panen yang berlimpah.